Kenapa sih? Cinta. Para meremah kami yang terhormat, selamat datang kembali di acara Bunda Dona Show. Iya dong. Dibilang comot. Gading mati. Apa kabar Gading? Sehat dong. Kok jadi gitu juga? Iya dong, masih ke bawah selalu. Emang seperti itu. Siapapun yang kita wawancara. Kenalkan nama Bunda, Bunda Dona Anastasia. Sama kayak siapa? Pasti kamu lagi kangen ya? Kadang-kadang Gading tuh suka kangen gak sih? Sama siapa? Kangen seseorang yang menjaga rumah ini. Kangen Gaby. Gisel! Itu kembaran sama Ivan loh. Suka kangen gitu gak? Kalau sama anak kan udah pasti. Sama anak kangen lah. Iya sama istri. Mantan istri. Sama Gisel gitu. Bukan kangen yang kangen begitu, beda. Kalau misalnya lagi tidur gitu kadang-kadang suka Gisel. Enggak lah. Kenapa? Enggak, kan udah move on. Udah move on banget. Kayaknya. Kabar ya. Enggak, gue juga udah. Enggak makanya kayaknya gue kepikiran memang mau jual nih rumah deh. Karena ini kan dulu dibeli kan, Bang. Kawin sama dia. Iya. Terus biar semua kenangan-kenangan manis itu hilang. Bukan gitu kan, maksudnya aneh juga gitu. Nanti kalau misalnya nggak kayak dulu zaman awal banget, awal banget gitu mulai tidur sendiri, terus ngerasa kayak ada yang aneh gitu kan. Ada yang aneh. Ini ada yang aneh deh. Udah gitu nanti nggak enak kalau nanti someday bakal ada orang baru bawa ke sini kan, kayaknya nggak enak. Oh gitu. Emang udah ada orang baru yang menjadi calon? Belum. Secantik dari London itu? Belum. Aku suka ngeliatin kamu posting dia gitu, kayak kamu cinta sekali sama dia gitu. Dan aku bahagia, bener. Nggak, kalau suka kan boleh dong. Iya, tapi kayaknya dari sekian banyak tuh hanya dia yang dimunculkan oleh dirimu di sosial media. Berarti sudah yakin sekali bahwa kamu akan segera menikah dengan dia gitu. Ya gak sih? Enggak. Gua masih. Oh enggak, kamu gak mau nikah sama dia? Temenan tapi udah spesial di hati pastinya dong. Temenan tapi memang ya lucu gitu. Kenapa lucu? Temenan lucu itu gimana sih maksudnya? Gimana sih? TTL dong, TTL. Teman-teman lucu. Enggak, maksudnya Dia juga punya TTL. Teman-teman lonte. Gitu. Enggak, maksudnya Juria tuh baik gitu. Panggilannya apa? Juria, nama aslinya. Nama aslinya Juria. Kan nama Instagramnya kan Shakespeare. Nama aslinya Juria. Nama aslinya Juria. Oh gitu. Dia orang mana sih? Orang KL, Dutch. Oh KL sama Dutch, tapi tinggalnya di KL. Di KL. Oh dia tuh suka liburan aja gitu ke luar negeri gitu ya? Bukan dong. Kuala Lumpur ya. Iya. Orang tuanya berarti juga di sana. Orang tuanya di London malah. Oh gitu. Di London, dia di KL sendiri. Berarti kemarin kamu ketemu orang tuanya dia dong, Belum. kenalin gitu. Oh belum. Kenapa sih dia belum yakin sama kamu gitu? Tapi video call sama ibunya udah. Oh ibunya udah. Gue suka ibunya apa dia? Gue sih tipe ibunya. Jangan itu Raffi Ahmad aja. terus Nggak, baru-baru temenan aja sih. Cuman memang ya tipe, maksudnya gue suka physically sih memang cakep gitu, cantik. Iya emang cantik banget malah. Kayak Bunda dulu banget waktu masih jadi model fauna. Disuntik ya? Betul, Bunda disuntik makanya obesitas. Lalu Ya udah gitu aja sih belum. Rencananya bulan depan akan pindah Udah. ke Jakarta dulu dong. Oh, Jakarta dulu bulan depan. Dia mau nyoba tinggal di Jakarta. Di sini. Enggak. Oh, enggak. Di rumahnya Pev. Harusnya karena dia sahabatnya Pev. Nah, mungkin baru gue tinggal sana. Masa lu numpang sih di mana? Oh, makanya mau dijual ini supaya nanti bisa beli rumah baru. Jadi suasana baru, aura baru bersama dengan Julia. Bersama siapapun nanti di depan gitu. Kan belum tahu juga.
Oh gitu, kenapa sih kayak trauma banget gitu ya untuk mereka? Kayaknya tuh selalu jawabnya diplomatis. Enggak, tapi maksudnya kan maksudnya gini, gampang-gampang susah loh jadi duda punya anak ya maksudnya. Kenapa? Maksudnya gini, misalnya kita naksir orang nih, naksir orang gitu. Terus katakan dianya nggak apa-apa sama kita, tapi kan kadang-kadang kita bisa nanti ada aja misal orang tuanya dia yang lu kayak nggak bisa dapet bujangan aja, misalnya kan kayak gitu. Maksudnya, ketakutan kamu di situ. Iya gitu. Tapi orang tua dari Julia sih aman ya sebetulnya ya, nggak membahas soal itu juga. Enggak. Sama sekali. Karena aura kamu itu kembali ke zaman muda. Iya. Bujangan tapi panggilannya papa. Iya betul sekali, kan makin Kan? seksi, makin imut gitu. Nah, terus si Juriah ini udah dikenalin sama Gempi belum? Video call udah. Video call udah? Nggak, maksudnya lagi lucu-lucuan aja gitu. Oh gitu, terus Terus say hi. ngenalinnya gimana? Oh say hi gitu. Nggak, karena memang ya maksudnya kan Gempi menyenangkan banyak orang gitu kan. Julia juga seneng kan, anak lu lucu banget sih gitu ya. Iya itu mah, Kenal. Gempi itu idola semua masyarakat di dunia. Amin. Terus waktu itu Gempi juga seru-seruan aja. Iya, belum lucu-lucuan aja. ketemu beneran. Tapi aku rasa sih Gempi pasti mengerti karena dia anak yang cerdas. Kayaknya ini pasangan papa yang baru gitu, mungkin dia akan paham kesana nanti ya. Tapi Gading belum sempat menjelaskan. Belum. Betul. Emang beda banget sih ya. Gue nggak bisa berhenti ngeliat bibirnya loh. Tapi emang beda banget sih antara Gading. Bunda kepanasan ya. Ini nih yang bikin panas. Mohon maaf, AC-nya nggak nyampe sini. Nggak apa-apa, bukan masalah itu. Ini artinya obrolan kita semakin panas. Nah, Betul. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal Gisel ya. Kan dia tuh kan kayak udah duluan maksudnya gitu. Gading tuh kayak sempet gitu nggak sih? Gue juga bisa kali main basket. kebetulan gue lebih suka bola. Sepak bola. Tapi kamu sepatunya kan Air Jordan semua. Kamu koleksinya itu anak-anak basket semuanya. Itu hebatnya kan, nggak perlu main basket, koleksi aja sepatunya. Begitu ya, sombong. Tapi bisa koleksi pemainnya. Anjing. Enggak, tapi gua waktu itu maksudnya gua kasihan sama Giselnya adalah gini, karena Kasihan kamu sama dia, kenapa nggak nyalain gitu ya? enggak, bukan. Maksudnya itu haknya dia, setelah kita cerai dia boleh mau deket sama siapa aja cepat atau lambat itu urusan dia gitu, maksudnya kan itu haknya dia gitu. Iyalah, maksudnya dia juga berhak untuk bahagia. Iya, berhak untuk bahagia dan harus gitu. Jadi gue kasihan kalau dia banyak yang ngebully dia gitu, padahal itu kan haknya dia gitu. Betul. Kenapa sih masih seperhatian itu sama Gisel? Karena emang ya, maksudnya kan sekarang saya masih sayang, maksudnya sayang sebagai keluarga kan gitu kan. Pentil gue mulai kenceng nih. Nggak, maksudnya Gisel kan pernah menjadi bagian dalam kehidupan gua gitu, dan akan terus karena ada Gempi kan. Betul. Jadi memang ya pisahnya juga baik-baik, jadi harus baik-baik terus gitu. Gitu loh. Iya, berarti Gading sama keluarga Gisel begitu pun Masih Gisel baik, masih baik harus sekali. baik dong. Dan aku suka sekali statement Gading yang waktu itu adalah bagaimanapun juga ketika misalnya terjadi sesuatu prahara di rumah tangga, yang salah tetap kepala rumah tangga. Iya dong, bukan kita yang nyetir. Itu gentleman sekali. Nah, ngomong-ngomong soal rumah tangga, dan kita tahu bahwa Gading Martin ini nanti kita akan kembali ke rumah tangga lagi, tapi saya lagi kepikiran soal papa. Kan tidak ada yang bisa menyamai Gading karena Gading adalah anak dari Roy Martin. Nah, Seorang aktor papan atas yang dimiliki oleh dunia ini. Bahkan sampai sekarang aktingnya pun masih berkelas. Beban gak sih maksudnya gitu loh, kayak waktu awal-awal jadi anak Roy. gue mau nanya beban gak sih punya laki gini? Justru ini Bininya. bini gue kebetulan tahu ini dilakukan untuk kerja. Benar. Ini untuk nyari duit. Deka. Demi konten. Demi konten, betul. Demi konten, AdSense masih ratusan ribu doang, anjing. Lu tuh anak Roy Martin Iya, gitu loh. Maksud gua, hidup lu tuh udah sangat luar biasa. Blessing lah. Blessing. Iya. Dari lahir lu sudah menjadi anak seorang Roy Martin. Terus kemudian lu masuk sinetron jadi aktor juga, dan tidak sembarangan. Peraih Piala Citra loh. Luar biasa loh actingnya. Cuma garuk-garuk biji.
Anak setan. Karena kamu udah bosan sama TV juga ya? Itu deh. Udah berapa lama sih gak ada TV? Setahun. Kenapa? Lagi males, lagi nggak mood. Karena Soalnya konten di TV lagi, menurut gua ya, lagi nggak gua banget gitu. tapi kan banyak Kurang. duitnya. Kan uang bisa dicari di mana aja, nggak harus di TV. Seperti kamu, Seperti kita. jalan-jalan. Jalan-jalan, kalau Gading tuh dapat duitnya dari mana sih? Sekarang aku mau tanya gitu. Maksud aku kan kalau misalnya Ada aja. Ada aja gimana? aja. Tuyul ya. Kamu melihara yang ngepet ya, kamu yang ngipri ya. Kalau ngomong suka bener. Nah, pertama yang jadi anak Roy Martin blessing. Dan akhirnya ya orang walaupun dari dulu mungkin suka membanding-bandingkan, maksudnya pasti ada lah kayak gitu ya. Cuman akhirnya ya kita buktiin diri kita emang bisa kerja benar gitu. Bunda kalau lagi stres Bisa Bunda. di sebelah situ nggak situ lebih banyak nyamuknya. Lu pikir ini baygon? Oh gitu ya, jadi Ya, benar-benar blessing. blessing. Enggak, terus duitnya dapat dari mana? Kan Ada aja kerjaan. Kerjaan kemarin jadi MC Istana, hebat loh. Ya, Gimana sih caranya? Orang dalam ya kami ya? Ordal, bener. nggak kebetulan aja kan waktu itu ada Mas Tama. Oh iya bener. Mas Tama yang ngurusin acaranya. Sebelum beliau dilantik ya itu ya? Belum jauh. Betul banget, karena kamu dekat banget. Kamu tuh banyak banget sih dekat sama orang-orang gitu loh. Sabar! Itu harusnya, memang harus begitu. Kenapa? Koneksi harus dibanyakin. Jadi maksudnya someday, misalnya kita temenan, ini yang kita harus punya hobi pertama. Laki-laki tuh harus punya hobi. Harus punya Misalnya hobi. motoran. Sip ya kan. Iya, mantap. Misalnya Ya, harus kan koneksi kan? Motoran tuh kan bangun koneksi. Bunda bisa naik motor. Bisa, Bunda bisa naik motor. Nah, misalnya nih, Bunda kalau naik motor gaya belakang gini. Jalan. misalnya kita gabung di komunitas motor. Nanti itu pasti ada aja tuh. Nanti si ini yang punyanya ini punyanya ini. Betul. Jadi koneksi, jadi someday mereka butuh kerjaan kita. Nah, jadi masuk itu. Maksudnya koneksi itu sangat penting gitu loh. Oke, Jadi beli motor dulu. Bener. Ada. Karena Gading Martin ini yang mencekoki Gilang Dirga pertama kali Itu. untuk membeli motor ya. Maksudnya kalau ada orang bilang kalau misalnya 1000 teman kurang, 1 musuh tuh kebanyakan. Jadi makanya perbanyak teman. Jadi nanti someday akan berguna untuk hidup kita dan mungkin untuk hidup mereka juga. Betul. Tapi gimana sih cara Gading bergaul kok kayaknya gampang banget gitu dapat teman gitu loh. Ada istilah sampai bilang gini, Gading tuh lucky bastard gitu. Iya benar. Gue Taurus lucky bastard emang. Dan lu ngakui itu. Iya. Gimana Ada aja caranya? beruntungnya. Lu gimana cara lu berteman gitu loh? Kayak Kalau- gue gitu bisa nyaman sama Gading tiba-tiba gitu loh. Kapan terakhir dijilatin kuping? Tiap malam dong. Kan ada Big. Oh iya ada anjing, ada anjingnya gitu. Terus gitu gimana cara bergaulnya? Kalau gua memang tipe orang yang nggak bisa sendiri. Maksudnya kayak misalnya di rumah aja pasti gua suruh teman nginep apa segala macam. Gua tuh senang ngobrol sama orang, Oke. senang punya teman banyak gitu. Bener. Nah jadi gua memang nggak milih-milih teman sebenarnya. Cuman ada juga yang bilang gini, kalau misalnya kita kan umur makin tua gitu ya, makin bijak, makin apa segala macam. Kadang-kadang kita juga harus milih teman-teman yang memang satu visi sama kita gitu, sejalan. Betul, Jadi betul. jadi auranya juga sama gitu. Benar. Jadi ya gitu. Kan semakin bijaksana orang, inner circle-nya juga semakin sedikit. Benar, gitu kan, sedikit. karena harus ada yang Kecil satu inner, visi. ya smaller gitu. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal inner circle dan motivasi serta visi hidup ke depan dari seorang Gading Martin. Terakhir, kemarin kita lihat dia menginterview seorang The Rock, Dwayne Johnson. Gitu. Kamu starstruck gitu ya? Iyalah. Iya. Iya, Ngelihat dia gitu kayak gitu. Gitu nggak sih? Iya, maksudnya kita kan kita di Indonesia mungkin dikenal orang, kan di luar sana kan kita bukan siapa-siapa. Sementara mereka kan sih. target pasar mereka kan dunia gitu kan. Betul. Jadi emang idola semua orang gitu, dan memang The Rock orangnya humble banget. Oh iya? Baik banget. Baik gitu. Baik. Dia suka gerakin dada gitu nggak kayak otot gitu? Enggak. Dan dia emang he's really big gitu. Gede banget. Gede banget. Oh. Terus Jadi emang grogi dong. grogi gue. Ya kayak penonton Inbox ketemu gue lah di tenda gitu. Berarti saat itu lo jadi alainya dia. Kalau yang foto getar gini nih. Foto ya. Terus kita nunggu lama ternyata masih 5 4, 3.
mending pas 54 ini 56. Gua nambah sih. Lucu deh kamu tuh. Makin cerai makin lucu. Udah lama nggak ngelucu loh. Enak tahu, kangen pastikan ngelucu. Terus ketemu The Rock, terus starstruck, akhirnya ngobrol gitu. Ngobrol, ya maksudnya Tapi lu sempet grogi nggak sambil ngobrol sambil yang nanya tapi yang gitu-gitu? Deg-degan iya, tapi cuman memang waktunya kan singkat banget kan. 5 menit, tapi gue bilang ya ini salah satu 5 menit paling berharga dalam hidup gue juga gitu. Lo bilang gitu ke The Rock juga? Iya. Kebetulan dia nggak ngerti bahasa Indonesia kan, jadi Tapi kan bahasa Inggris kamu bagus. Sip lah, ya. Iya, tuh lihat apa aja bahasa Inggris. The Hot and Crispy, KFC. Gading lah. Gading Gelael sekarang. Sekarang. Deket banget sama Gelael ya? Deket Sama sama, si Sean. sama keluarganya Sean, deket banget. Udah Gading sering ikut Sean, balapan dan lain-lain. nonton dia balap. Sambil motoin. Sambil motoin, Oh. sambil jalan-jalan. Dibayar. Enggak dong, kita kan keluarga. Asik. Sebentar. Kalau dibayar itu kan berarti Dibayarin, kerja iya. profesional. Kalau dibayarin keluarga. Nah, kalau keluarga itu kan biasa dapat uang bulanan. Kamu dapat uang bulanan juga enggak? Enggak, gue lagi Itu kaya loh, itu miliarder loh, itu triliuner loh itu. Jangan macam-macam Tapi emang dong. keluarganya Sean tuh baik banget gitu. Jadi gitu? nganggap gua, lo percaya nggak gua ngomong mau pisah sama Gisel duluan ke Om Ricardo daripada ke bapak gua dulu. Oh gitu. Iya. Emang udah kayak bokap gua juga Om Ricardo tuh. Oh, terus waktu Dan itu? kebetulan waktu itu pas gua lagi di LA sama dia, gua ada kesempatan ya gua ngomong dulu, gua pengen nanya gitu gimana sih Om, gini bla bla bla. Pulang baru gua ngomong sama bokap. Terus waktu itu dia bilang apa? Ya sedih juga, semua orang yang gua ceritain itu pasti sedih lah, sedih dan kaget. Tapi apapun, kalau butuh bantuan lo telepon gua aja. Wah, sip nggak? Kenapa kamu? Kelilipan. Oh, kelipannya sama keringet. Pedes pas itu, ya kan? Banget. Oh gitu, jadi memang banyak yang sayang sama Gading. Iya, banyak. Banyak teman-teman yang support juga, banyak teman-teman yang mau bantu dan lain-lain. Terus kemudian terakhir kemarin aku dengar berita Papa Roy rumahnya kebanjiran. Banjiran, bro. Ada ular. 8. Gitu. 8 ular. Belum. Ularnya berbisa atau biasa aja? Itu ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang suka ngeles doang. Kamu lucu banget sih, Mas. Kapan terakhir itu editors? Barusan. Benar juga, di London nggak? Enggak dong. Sekedar gitu. Enggak lah. Belum. Sama yang itu belum. Kamu kan duda. Oh iya dong. Gatel pasti kan. Oh, lagi kangen-kangennya kan? Iyalah. Masa enggak sih? Ada aja. Seorang laki-laki itu akan menemukan jalannya. Oh iya betul. Apapun itu jalannya dan Nah. kita tidak bisa berikan atau beberkan di sini. Benar banget. Ada bini gua lagi. Bener. Oke. Nah kemudian ada ular pada waktu itu. Ular, mobil kerendam, semua barang-barang kerendam habis deh pokoknya. Kasihan sih. Jadi banjir masuk ke dalam rumah setinggi apa sih? Bunda Bunda lihat waktu itu di layar kaca waktu itu lumayan tinggi ya kayaknya, Kali ya. sepinggang bener. Berarti kan semua kerendam. Kerendam. Aset-aset berarti juga banyak yang rusak dong. rusak, apalagi rumah bokap kan banyak kayu-kayu gitu kan. Rusak, udah pasti rusak. Tapi kan Om Roy kan juga maksudnya tipe yang nggak terlalu menyalahkan siapapun, kayak ya sudahlah terima aja, kita setahun dikasih 365 Benar itu hari. kata-kata Bener kan? Dikasih Satu hari banjir ya nggak masalah lah gitu loh. Kok bisa sih setenang itu dalam menghadapi segala situasi? Dan gua melihat itu menurun ke Gading. Iya. Karena kekhawatiran yang berlebihan nggak akan merubah apa-apa. Kata siapa? Nggak benar nanya, maksudnya kata siapa? Kamu udah jaga juga nih. Ayo. Enggak, maksudnya ya, kalau misalnya kita takut berlebihan, khawatir berlebihan tapi nggak ngapa-ngapain juga nggak akan merubah apa-apa juga gitu. Ngapain? Terus ngapain kita nyalain orang juga, ngapain? Ya udahlah, Bener. terima aja gitu. Betul. Jadi Tetap kamu harus disyukurin. bersyukurin. Atau syukurin lu gitu. Iya dong, syukurin lah gitu. Tapi bapak gue jangan dong. Iya enggak dong, bener. Ya maksudnya tetap kita harus bersyukur gitu. Apapun keadaannya. Betul, betul. Tapi sekarang udah aman ya. Ah, udah aman, udah. Ular itu yang ngambil si Gibran. Enggak ada orang-orang gereja kan, bokap bangun gereja di depan, jadi dibantuin sama orang. Oh, dibantuin karena mereka rescuer dan tahu bagaimana cara mengatasinya itu. Benar. Oh, aduh, senang banget ya kalau ngobrol sama Gading tuh. Wanita, ada yang ditanya? Oh, ini ada pertanyaan dari Dona. Dia sudah menyiapkan.
Ini pertanyaan dari Donasi. Donasi itu nama Fans lo. Facebooknya. Oh. Dona Serikat Indonesia. Donasi. Gue mau bikin partai. Apa? PLR. Apa tuh? Baca player. Karena gue suka nongkrongnya di Park Leon Roosevelt. PLR. Bagus Kan? Pler, dukung aku sebagai ketua Pler. Nih, Anggota. pertanyaan dari Apa tuh? Donasi cabang Bekasi. Cabang Bekasi. Oke, pertanyaannya adalah sring 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 sring. Awas lo nggak ada. Kasian ya musiknya manual. YouTuber miskin. Tapi subscriber udah berapa? Baru 300.000. Lumayan dong. Lumayan, tapi kamu cepet banget Ya, kamu naiknya. masa baru sehari udah. Masa ya cuma gara-gara cerai? Masa aku harus cerai dulu biar cepat? Bukan gara-gara Gempi. Iya, gara-gara Gempi. Iya. Tapi kan Kalau masalahnya kalau sama Gempi. Baru kita mungkin bahaya. Kasihan Gempi nanti trauma. Oke, pertanyaan pertama dari Donasi cabang Bekasi adalah Yes. apa persyaratan untuk menjadi pendamping hidupnya Gading? syaratnya adalah harus Wanita. oh iya dong. Harus nambah bahagia. Maksudnya? Maksudnya gini, gua sekarang udah bahagia bersama Gempi. Kalau lo malah bikin repot, mendingan gak usah. Oh gitu? Ya dong. Lo datang harus membawa kebahagiaan yang lebih untuk gua dan Gempi. Jadi lebih selektif dong. Lu udah gak percaya cinta sejati? percaya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba lo gila, gue cinta banget sama nih orang, tapi kok gue tuh merasa dia nggak bisa jadi nemenin gue, pendamping hidup gue, tapi gue cinta gitu. Kalau itu terjadi gimana? Enggak, maksudnya gini loh. Gua kan sekarang gua udah di tahap yang ya udah gitu. Bener. Udah berdamai gitu maksudnya, terus udah bahagia gua sama Gempi. Jadi kalau misalnya terus datang terus misalnya kan ada tipe-tipe orang yang tiba-tiba misalnya posesif atau tiba-tiba apa Yes. gitu. Yang kayak gitu-gitu perintilan-perintilan nggak penting itu zaman-zaman ABG dulu. Buang jauh-jauh. Udah nggak butuh kayak gitu-gitu. Karena Gading tuh nggak bucin. Enggak dong. Enggak ya, sama sekali ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sering. Aduh, malu bunda. Kalau acara ini ada penonton live-nya 3. Ada 4 semua kru. Tapi ketawanya lumayan loh. Ini gue capek. Mantan alay, Bunda Amar. Oke, pertanyaan kedua, kalau dekat sama perempuan yang ternyata mantannya temen, akan kamu lanjutin atau enggak? Misalnya nih, kamu ngedeketin Dimas Seto. Balik dong. Seto dong. Seto, suka yang tua kamu ya? Hah? Kenapa nggak sama yang titik puspa? Kalau udah mantan sih nggak apa-apa. Iya dong, nggak apa-apa dong. Nggak, malu sama temen nggak kayak solidaritas lo jadi kayak Karena dipertanyakan. kan kita juga mantannya orang. Oh gitu? Iya dong, kita nggak original. Yang original kan cuma KFC. Bagus. KFC tolong dong. Masuk dong sini. Masuk dong. Ada lapar. Pesen KFC. Nah, betul. Jadi lu tiap hari makan KFC ya? Enggak juga. Enggak juga. Tapi pakai bajunya. Karyawan. Oh, jadi menurut lu nggak apa-apa karena ada orang yang berpendapat gini, ya udahlah karena itu mantannya teman, gue mesti ngejaga dia. Kalau memang kalau ternyata terus akhirnya lo jatuh cinta sama-sama jatuh cinta, nggak apa-apa sih menurut gua ya. Oh gitu? Jadi misalnya katakanlah nih, ini katakanlah misalnya semua masih pada single, Andika Pratama tiba-tiba sama Gisel. Oh ya nggak apa-apa dong. Oh, enggak. Maksudnya? Ya misalnya ternyata nih, kita balik nih masalahnya. Mantan lo yang ternyata dipacarin sama temen lo. Nggak apa-apa juga menurut gue. Nggak apa-apa? Nah, kalau mereka cinta mau nggak apa-apa gitu menurut gue. Kan udah nggak sama gue gitu. Auranya bagus banget. Masa nggak boleh? Iya sih bagus, tapi kan ada yang nggak mau gitu. Bunda gitu, Bunda mah mendingan sendiri. Oke. Apa itu? Itu apa? Arisan maksudnya gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Sering. Oh, gitu dah. Dari angka 1 sampai dengan 10, di angka berapa kemungkinan balik rujuk sama Gisel? Waduh. Nggak tahu gue. Berarti ada kemungkinan. Nggak 1 sampai 10. Iya. 1 kali ya. Yakin. 1 tuh paling tinggi. Bunda tuh ngitung mundur. Kandan ya. Nggak maksudnya kalau sekarang tanya balik sama Gisel enggak gitu. Cuman kita kan nggak bisa ngeramal masa depan gitu, nggak bakal tahu apa yang kejadian juga. Mau dong berarti. Untuk saat ini enggak. Saat ini enggak. Iya dong. Sebel ya sama. Enggak, maksudnya dia udah bahagia jadi udah jangan diganggu gitu. Gitu. Iya dong. Baik banget.
Kira-kira dia sebaik kamu gini nggak sih? Baik, orangnya baik. Iya. Iya dong. Kalau aku tanya pertanyaan itu, ternyata dia bilang 10 kemungkinannya gitu. Enggak mungkin. Kamu tahu, kamu so tahu deh. Kita udah ngomong sama-sama. Oh, jadi sama jawabannya. Pasti sama lah, pasti sama. Jadi makanya kita memutusin untuk pisah karena memang masing-masing harus bahagia dengan caranya masing-masing. Kalau seandainya nanti permintaan anak, Genpi yang minta. Akan kita jelasin lah. Oh gitu. Nanti someday pasti akan kita jelasin. Baik. Pertanyaan keempat, 1, 2, 3. Sering. Bagus. Betul atau enggak? Gading sempat berusaha mempertahankan hubungan ketika Giselle sudah mengajukan gugat. Betul nggak sih? Ini siapa sih yang nanya? Enggak, kalau udah ngajuin gugat udah sepakat itu. Tapi oke. kalau sebelum gugatan ya sempet lah masih kita berdua sama-sama udah sempet nyoba gitu. Oh, gitu. Tapi begitu gugatan ya udah itu berarti udah 100%. Bosan nggak sih, Ding? Maksudnya ditanyain orang mulu tentang perceraian Gading gitu-gitu. Bosan nggak sih? Kesel nggak sih? Emosi nggak sih gitu? Enggak sih. Ya maksudnya ya udah berarti ini udah masuk ke pas setahun gitu ya, Januari. Dirayain dong nanti. Happy divorce. Happy anniversary. Nggak, tapi udah lewat juga gitu. Walaupun mungkin orang-orang masih penasaran kenapa sih karena memang kita nggak pernah jelasin kenapa, memang karena nggak perlu juga dijelasin. Betul. Jadi gue memang cuman apa ya? Makasih sama Glenn Fredly lah. Karena gue ngefans banget sama Glenn Fredly. Dia kawin pertama di Bali, gue ikutin tempatnya. Sama persis. Dia cerai, gue ikutin ya kan. Ngelamar pakai kisah romantis, cerai pakai Januari. Ship kan? Glenn Fredly. Amazing. Dan sekarang Glenn Fredly menikah lagi juga. Berarti nanti lu Di juga Jakarta. tidak lama Berarti kita akan di Jakarta menikah. aja. Di Jakarta nanti ya, betul ya. Itu waktu Glenn nikah sama siapa sih? Oke, kita bahas ya nanti. Oke, baik. Kita akan membuat Gading untuk menjawab rapid question. Oke. Yang pertama adalah pilih mana? Andika Pratama atau Sean Glyle? Dua-duanya lah. Enggak bisa. Dua-duanya dong. Dua-duanya kan sama. Enggak bisa. Pernah gue lihat ada pertanyaan gini bisa. Enggak bisa dong. Bisa dong. Kenapa kamu nggak pilih Sean aja? Aku sayang dua-duanya. Nggak bisa. Kalau sayang dua-duanya. Andika atau Karena Uus? ya jelas lah Andika. Kamu tadi bilang katanya nggak mau pilih. Giliran. Ya dua-duanya juga. Giliran dihadapkan pilihan yang seperti itu, kamu jawab. Loh, itu kan yang satu bukan orang kalau ada. Kalau Biggie ini jenis anjing malanis, malamut bernis. Uus tuh jenis anjing banget. Tapi Andika Uus itu tuh sahabat-sahabat gue. Aduh, gitu ya. Uus kalau ditanya, udah ding, lo pilih Andika aja. Pasti juga gitu kok. Tapi kalau misalnya Andika bilang, udah ding pilih aja Sean gitu. Enggak kalau si Uus kan kalau si Kamu Andika kan takut kehilangan nama belakang kamu ya? enggak kalau Sean kan udah kayak keluarga, Andika sahabat udah kayak keluarga juga gitu, beda dari beda arahnya gitu. Baiklah. Oke, selanjutnya. Uus atau Gilang Dirga? Gilang dong. Kenal nggak? Enggak, nanti Bunda sampaikan Ah, iya. ke dia. Pokoknya siapapun yang sama Uus gue pilih lawannya. Iya. Coba deh. Coba ya. Gisel atau Uus? Gisel lah. Gisel. Iya dibanding Uus kan. Iya, tapi Gisel pilihan kamu kan? Kamu yang jealous. Bukan gitu. Maksudnya kamu lebih memilih Gisel. Aduh. Bunda lagi nggak pakai bra nih. Bercanda. Bercanda. Kalau misalnya antara Juria atau Gisel? Juria dong. Jahat. Sekarang. Ya kan sekarang. Tadi pilih Gisel. Sama Gisel pilih Gisel. Sekarang Juria sama Gisel pilih Juria. Lu nggak mikirin perasaan Gisel. Gimana sih? Ini apa? Tambahin sendiri. Ya kamu nambahin sendiri dong. Kreatif dong. Ya kamu dong yang kreatif. Buat. Lu suka ribut gitu nggak sih? Enggak, gue nggak bayang lu di rumah. Kayak gini nggak?
Enggak lah. Nggak lagi pas lagi mau ngapain gitu terus gini. Ngewek maksudnya. Pernah nyobain nggak? Ya kepala ternyata ada fantasi. Kalau emang dia mau sama begini berarti dia lesbi dong. Tapi suka nonton lesbi nggak? Kalau bokep tuh suka yang mana? Yang lesbi? Yang ceweknya lebih banyak lah. Orji? Kalau ini jangan dibuka histeria. Ini tadi. Nggak, buat nonton Netflix. Oh Netflix, yang bokep. Ada Netflix XXX. Lalu VPN gua matiin dulu. Namanya juga bujangan ya kan? Iyalah. Wajar. Wajar seperti itu ya. Setiap hari tapi enggak. Enggak lah. Enggak. Pijat masih. Bunda tiba-tiba lupa loh, tadi mau nanya apa loh Bunda loh. Tiba-tiba lupa, panas gitu Bunda. Coba buka deh bajunya. Aduh, senang banget deh. Oke, gini deh, terakhir dari Gading Martin untuk donasi dimanapun donasi berada. Kira-kira apa sih yang Gading ingin capai di tahun 2020 ini? Bunda nyebutnya tahun Zozo. Apa tuh? Kenapa tuh? Oh, Zozo. Imut ya. Pengen dicapai. Apa ya? Mudah-mudahan ya semua yang dikerjain benar gitu. Terus pingin Apa yang dikerjain tuh apa? ada beberapa kerjaan. Film lagi. Ada ya beberapa film, terus ada kerjaan di luar Kamu film. kerjaan apa sih? Kayaknya rahasia banget. Kamu bandar Nanti ya? soalnya saya mau launching bulan April. Launching film. Doain ya. Oh, film? Enggak, bukan, ada kerjaan sendiri. Pekerjaan sendiri. Oh, launchingnya di April. Iya, Luar launchingnya di April, biasa. jadi mudah-mudahan doain. Bakalan gede banget, mudah-mudahan. Bakalan gede banget, mudah-mudahan. Amin. Dan Kenapa mudah-mudahan sih nggak mau bisa dikasih jadi- tahu dulu? Kan belum. Oh, karena belum. Jadi belum berani untuk bilang. Maksudnya bentuknya seperti apa belum mau bilang. Belum. Misalnya nih kita mau bikin film, kita ada ide. Kita paham. udah kebanyakan ngomong sama Paham. orang, ntar diambil. Paham. Biasanya begitu. Kamu tuh suka Paham. kayak gitu. Misalnya, ya kan? Bunda kita, suka banyak kita ide. terlalu kreatif dan terlalu baik. Iya. Kita ngomong-ngomong, nah kita lagi proses mau bikin atau lagi wacana doang, nanti dibikin sama orang duluan. Apaan sih? Udah trauma yang di luar. Iya, betul. Oke, selain Jadi itu. kecuali nanti benar-benar udah fix mau launching, baru kita nanti akan ceritain. Tapi mudah-mudahan sesuatu yang gede. Jangan- Kerja sama Raffi sama Sean. Jangan-jangan Nah itu makanya dari kemarin postingan itu kita mau bikin apa ya? Gading, Raffi, Sean dan beberapa. acara besar gabung sama teman-teman. Sip kan? Pernikahan Gading Martin akan Belum. diselenggarakan bulan April 2020 di tahun Zozo ini. Belum dong. Ini kerjaan bener. Ya, itu kerjaan juga dong. Itu enggak dong, itu ngerjain. Itu. Iya, oke. Ya, pokoknya mudah-mudahan banyak kerjaan di tahun 2020 yang mau diseriusin dan more traveling lagi. Kemana aja sih? Gading tuh traveling udah kemana? Yang belum deh. Afrika belum, Afrika belum. terus sama Skandinavia belum Skandinavia juga belum. Tapi Afrika suka nonton film-film Afrika kan? juga. Nah, tuh banyak mama si baba si bingung. Gue kayak anjing. Ini pemeran Lion King ya. Benar, Rafiki. Monyetnya. Oke Gading, terima kasih banyak sudah datang Thank you, ke rumah Bunda. Terima kasih. Itu mana aja? Bunda tuh gitu, kalau Bunda datang jadi milik Bunda. Oh ya boleh, boleh. Bener ya? Bunda main-main sini yang nginep ya. Enggak, nanti kamu ngapa-ngapain. Bunda tuh masih perawan tahu. Mulutnya. Iya. Terima kasih donasi. Bye bye.